حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairir rusul. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kali ini adalah seorang muslim merupakan cermin daripada saudaranya. Kita lihat bagaimana saat ini muslim satu dengan muslim yang lainnya itu kemudian terjadi suatu permusuhan, saling memusuhi, saling merendahkan dikarenakan tidak sefaham dengan yang lain. Bahkan ketika yang satu itu tertimpa musibah, enggan untuk memberikan pertolongan dikarenakan diyakini bahwasannya saudaranya itu tidak sejalan dengan pikirannya. Para jamaah sekalian, kalau kita lihat kemarin bagaimana yang terjadi di Buduran, ada suatu musibah yang luar biasa yang menimpa kepada anak-anak kita yang mereka itu mencari ilmu di sebuah pesantren Al-Khazini Buduran. Mereka ditimpa musibah dengan ambruknya bangunan itu, lalu kemudian ada orang-orang yang kemudian boleh jadi enggan, tetapi kemudian banyak sekali dukungan-dukungan, bantuan-bantuan untuk meringankan daripada saudara-saudara kita. Itu adalah merupakan cermin bagaimana sikap kita kepada saudara kita yang lain, itu merupakan cermin kita ini Islamnya benar apa enggak. Karena Nabi mengatakan al-muslim akhul muslim. Jadi muslim satu dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara, seperti saudara kandung. Bahkan kalau Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Dan itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, bisa kita lihat ayatnya pada ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman satu dengan yang lainnya itu adalah ikhwah. Saudara, laksana saudara, sebagaimana saudara kandung. Bahkan ikatannya adalah lebih kuat daripada saudara kandung. Maka kemudian Allah katakan fa'aslihu, maka damaikanlah baina akhwaikum, di antara saudara kalian yang mungkin bermusuhan, yang bertikai.
Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar supaya kalian itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika muslim satu dengan muslim yang lainnya itu kemudian saling menguatkan, yasyuddu ba'duhu ba'dhan. Jadi saling menguatkan satu dengan yang lainnya, maka kemudian bangunan muslim itu, bangunan orang-orang beriman itu kokoh, sehingga kemudian tidak mudah untuk diterjang, dikalahkan oleh kekuatan yang lain. Tapi memang kini ada yang kemudian berupaya bagaimana barisan Islam itu mudah untuk diterobos. Dengan cara itu kemudian diadu domba satu dengan yang lainnya. Macam-macam. Itu dengan kalimat Wahabi lah sekarang ini. Lalu kemudian dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Untuk bagaimana barisan Islam itu adalah sudah tidak kokoh lagi. Kalau kita lihat di dalam sabda Nabi sebelum kita membahas Al-Adabul Mufrad, qala Abu Hurairah, berkatalah Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, iyyakum wadh-dhann, jauhilah olehmu prasangka-prasangka yang enggak benar. Ya Pak ya, jauhilah olehmu prasangka-prasangka yang enggak benar. Kenapa? Fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Sesungguhnya prasangka itu adalah seburuk-buruk atau sedusta-dustanya perkataan. Jadi kalau kita enggak tahu, enggak usah ngomong. Itu ya. Jadi fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Sesungguhnya prasangka itu adalah akdzabul hadits, sedusta-dustanya pembicaraan. Wala tajassasu, yang kedua itu adalah Nabi meminta supaya kalian tidak tajassus, tidak mencari-cari kesalahan saudaramu yang lain. Mencari-cari apalagi itu kemudian tidak sebendera, tidak sefaham, digolei salah-salahnya. Sehingga kemudian gara-gara kemudian satu pendidikan itu didatangi seorang ulama dari Makkah, dari Arab Saudi, lalu kemudian dituduh bahwa tempat lembaga yang didatangi itu adalah Wahabi. Coba bayangkan, sekarang ini ada pihak-pihak yang begitu gampang untuk kemudian menimbulkan permusuhan di antara umat itu. Bukan bertugas untuk bagaimana merekatkan, itu justru bagaimana berupaya untuk meretakkan. Nah ini yang merupakan bukan cerminan sebagai orang yang Islam. Yang berikutnya itu adalah wala tahassasu. Nabi itu mengatakan bahwa jangan kalian itu tadi itu saling wala tajassasu, kalian jangan saling memata-matai, wala tahassasu, dan jangan kalian itu saling mencari-cari sebuah kesalahan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya wala tabaghadu, kalian jangan saling membenci satu dengan yang lainnya. Orang itu kalau sudah saling membenci, terkadang itu apapun kata mereka itu akan dipandang salah. Kenapa? Karena hatinya itu sudah saling membenci. Oleh karena itu wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wa kunu ikhwanan, dan jadilah kalian itu ikhwanan, seperti saudara, sebagaimana saudara kandung. Yang kemudian satu dengan yang lainnya saling empati, saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan dan sebagainya. Lalu kemudian di ujung hadis itu dikatakan wala yakhtubur rajul ala khidbati akhihi. Janganlah seseorang itu meminang perempuan yang dalam pinangan saudaranya. Jadi kalau ada perempuan yang sudah dikhidbah, sudah dipinang oleh laki-laki lain, ojo nyerobot. Waduh,
kedisian, wiku aku seneng kadung. Makanya sekali lagi Gresik Surabaya, kalan dhisik aja ngersula. Lek pancene seneng ndang budala, aja dienggeng-enggeng. Nanti kalau sudah kena orang lain, ngersula kan itu ta. Nah, wala yakhtubur rajul ala khitbati akhihi, janganlah seseorang itu menkhitbah, meminang perempuan yang dalam pinangan saudaranya, hatta yang kiha, sehingga kemudian dia tersebut itu menikahi, au yatsruk, kemudian sido dinikahi, ya wis gak usah maju. Tapi kalau sekiranya perempuan itu sudah ditinggal oleh laki-laki itu, silakan maju. Jadi ini etika, sama dengan jual beli. Kalau kemudian ada orang yang kemudian lagi melakukan transaksi nyang-nyangan, maka kita ini jangan nyerobot. Jangan nyerobot. Itu etika di dalam Islam. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis. Maka kemudian apa yang ditangkap informasi oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qol, ia berkata, al-mu'min, orang yang beriman tersebut itu mir'atu akhihi. Jadi mir'atun itu apa namanya, cermin, alat untuk melihat. Ro'a itu melihat, mir'ah itu adalah alat untuk melihat, yaitu cermin. Mukmin satu itu adalah mir'atu akhihi, adalah merupakan cermin daripada saudaranya. Maka kemudian bagaimana? Idza ra'a fiha, apabila melihat padanya aiban, suatu aib pada saudaranya, apa yang harus kita lakukan? Aslahahu, maka kemudian hendaklah orang itu berupaya memperbaiki, menjadikan baik saudaranya yang ada aibnya itu. Bukan kemudian kita men-sharekan daripada aib saudara, tetapi kita berupaya untuk bagaimana menutupi atau kemudian saudara kita yang aib tadi menjadi baik. Itu adalah tugas kita. Sekarang kita ini luar biasa. Dalam kasus masalah korupsi haji. Nah sekarang ini coba, orang yang kemudian tidak cocok dengan ini, maka begitu kemudian ada pemberitaan bahwa si fulan ini ada keterkaitan dengan korupsi. Yang nggak suka itu langsung ya toh, katanya yang sunnah, katanya yang ini dan sebagainya. Mestinya bagaimana? Itu adalah tidak terkait dengan siapapun. Andai kata itu adalah pelaku, itu adalah personal orang itu. Terus bagaimana? Kita tersebut tugasnya adalah aslahahu, menjadikan baik. Bagaimana itu? Kita kemudian tidak menyebarkan, memang Mbak, untuk menyebarkan berita yang baik itu ada rada angel. Betul ya? Menyebarkan berita yang baik, pengajian disebar-sebar neng jene kono-kono, ya sing teko kaya-kaya aja. Itu aja. Tapi begitu kemudian di-sharekan yang buruk gimana, Pak? Wow, itu langsung kemudian mendunia itu. Begitu cepatnya itu. Memang jalan untuk menuju ke neraka itu cepat, Pak. Lebih cepat daripada jalan menuju ke surga. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa? Idza ra'a fiha aiban aslahahu. Jadi kalau sekiranya kita melihat dalam cermin itu, lah kok saudara kita lah kok gini, wajahnya kok gak begini. Tugas kita itu, oh mungkin wajahnya kotor, aslahahu, kita memperbaiki. Lur dulur, iki loh, pipimu kotor sih tak berseni. Begitu Pak bahasanya. Lur dulur sempan lek melaku itu gak jejek, sin jejek. Nah, itu adalah berupaya kita tersebut itu aslahahu, menjadikan baik badannya. Cermin.
Kalau sekiranya kita ini mendiamkan, dibully orang, mendiamkan, dimusuhi orang, didiamkan, berarti kita ini masih belum sebagai saudara antara satu dengan yang lainnya. Kita gak peduli. Malah kemudian ketika terjadi kejadian yang begitu disalah-salahan, tapi ora bantu. Wah, memang begitu anak-anaknya begitu. Akhirnya kemudian tidak ada empati. Bukan cerminan sebagai seorang muslim. Para jamaah sekalian, berikutnya. Hampir sama ini adalah An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol. Beliau bersabda, al-mu'minu mir'atu akhih atau mar'atu akhih. Mukmin satu itu adalah mar'atu akhih atau mir'atu akhih, cermin daripada saudaranya. Cermin daripada saudaranya. Wal mu'minu akhul mu'min. Mukmin satu itu adalah saudara dengan mukmin yang lainnya. Sebagaimana ayat tadi itu dalam Al-Hujurat ayat yang ke-10 tadi itu. Wal mu'minu akhul mu'min. Kalau Al-Hujurat innamal mu'minuna ikhwah. Lalu kemudian apa? Yakufu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Karena mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah merupakan cermin dan merupakan saudara bagi mukmin yang lainnya, maka kemudian membantu memperbaikinya dari kesalahan itu yang harus dilakukan. Lalu kemudian wa yahutuhu mi warai, dan kemudian memperhatikan dari belakang, lek ono ora benere ya harusnya diperhatikan. Misalkan kan tidak semuanya imam-imam itu kayak di Al-Falah ini, Mbak. Itu ya. Tidak semuanya imam-imam di masjid-masjid, apalagi masjid di daerah, di pelosok-pelosok. Jangan sampean itu membayangkan imamnya kayak Al-Falah kabeh bagus-bagus, dia para hufad, suaranya api-api. Lalu kemudian kita menemukan dia satu imam di salah satu masjid itu kemudian bacaannya itu pating pecodot, Pak. Ya, mana yang kemudian mat, mana yang gunnah, mana yang tidak diperhatikan. Ada mat tapi mat mikir. Mat mikir ngerti, Pak? Jadi wowo karena mikir. Bukan karena apa? Bukan karena mat jaiz, bukan karena mat wajib, tapi karena mat mikir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iku mat gaya. Karepe kepingin enak tapi molor kayak begitu. Terus bagaimana? Ya, kalau sudah begitu kemudian tugas kita nanti kalau sudah selesai, ketika tidak ada orang, lalu kemudian dia omong, ya, pelan-pelan saudaraku, perkenalkan saya dari ini. Kemudian saudaraku yang pernah saya belajar, ya, begini. Paham itu ya? Supaya nanti kemudian di kemudian hari imam ini adalah tambah lama tambah baik. Lalu kemudian ketika kemudian imam ini sudah baik, maka menjadikan nyamannya makmumnya. Karena imam itu bagaimanapun itu mempengaruhi terhadap makmumnya. Oh, imam itu sakti, Pak. Sekali lagi, seringkali saya katakan, imam itu sakti bisa mempengaruhi daripada nada aminnya makmum. Imam itu mempengaruhi suasana pikiran serta hati makmum. Betul, Pak ya? Coba kalau imamnya itu bagus. Ini coba sampai sauti amin ini. Nanti kalau saya membaca kemudian sauti amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana, Pak? Sing nyuruh lagunya gini nih siapa, Pak? Imamnya kan mempengaruhi. Saiki tak gawe liya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok siji? Karena imamnya berubah. Lah saiki model desa ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul. Ya. Berpengaruh, Pak. Berpengaruh, bagaimanapun berpengaruh itu. Dan apalagi kemudian imamnya tersebut itu dzauqnya, bagaimana menyelami maknanya, merasakan maknanya itu begitu dalam. Oh, itu sentuhannya kepada hati para makmum itu dahsyat sekali. Dulu kita punya imam namanya Ustaz Rifai Yasin, Allahu yarham. Saya berguru pada beliau. Itu kalau sudah beliau itu nangis, makmume sing ngrungokke ya melok nangis. Yo kadang sing ndadekno nangis iku apa ya kadang enggak ngerti makmum iku. Nyeter mara-mara nangis ditakoni, "Cak sampean kok nangis?" Lah imame koyo ngono ae. Jadi terkadang terbawa arus itu. Nah, hendaknya kayak begitu. Hendaknya kayak begitu. Jadi artinya adalah keberadaan kita memberikan suatu pengaruh positif kepada saudara kita yang lainnya. Lek ono sing enggak bener ya apa dikandani ben bener. Bukan kemudian enggak bener kemudian Nah, ini yang terjadi. Nah, ini yang terjadi itu. Nah, sehingga kemudian apa? Ngapunten. Yang satu itu kemudian delok dulure Isbal delok gak syar'i ku. Nah, kemudian sing Isbal delok sing cingkrang. Apa radikal Wahabi. Nah, ya coba. Lalu kemudian apa? Barisan umat Islam ini nggak karu-karuan. Mestinya nggak begitu. Kalau memang kemudian menurut Islam itu adalah kurang tepat, diomongi lur, ya, lek sarungan niku itu adalah sak ndukure mata kaki. Itu ininya begini loh lur. Dalilnya ini merupakan anjuran daripada Islam. Enak itu, Pak. Oh gitu tak? Iya. Tapi kalau moro-moro wis ganti jak salaman sing liyane disalami ya, marine sing iki ora di. Nah, kira-kira gimana, Pak? Tersinggung. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu ini ada pergeseran pembahasan. Yang berikutnya, Pak, ini sekarang. Haddatsana Ahmad bin Asim qala haddatsani Haywah qala haddatsana Baqiyah an ibni Thawban an abihi an Makhul an Waqqas bin Rabi'ah anil Mustawrid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akala bi muslim ya uklatan, siapa orang yang kemudian memberi makan ya, siapa orang yang memberi makan bi muslim terhadap muslim, orang muslim, uklatan dengan suatu makanan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yut'imuhu, Allah akan memberikan makan kepada dia, mislaha, yang sama dengan apa yang diberikan kepada saudaranya tadi itu, min jahannam, itu dari api neraka, Pak. Ini kaget kita ini memahami ini. Jadi siapa orang yang memberikan makanan kepada saudaranya yang muslim dengan suatu makanan, maka Allah nanti akan memberikan makanan yang sama itu, tapi dari api neraka, jahanam. Ini tenang dulu, Pak ya, nanti saya terangkan, tenang ini.
Lalu kemudian apa? Waman kusya birajulin. Siapa orang yang kemudian memberikan suatu pakaian birajulin terhadap seorang laki-laki muslimin yang muslim. Siapa orang yang memberikan pakaian kepada saudaranya yang muslim, laki-laki atau perempuan, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yaksuhu min jahannam, Allah akan memberikan pakaian kepada yang memberi tadi itu min jahannam, dari jahannam. Ya toh, Sempan mesti kaget ini. Dijamin ini, Pak. Tenang dulu, nanti penjelasannya itu apa. Wa man qama birajulin maqama riyain wa sum'atin. Itu, dan siapa orang yang kemudian berdiri di atas orang Islam, dia riyain dengan riya, wa sum'atin dan sum'ah. Tahu Pak, sum'ah itu apa? Sum'ah itu supaya orang lain itu mendengar akan kebaikannya. Dia sum'ah. Dia sehingga terkadang kemudian katakan ketika umroh kan itu Pak, umroh mari ini update status, lalu kemudian umroh itu kemudian video-videonya di-share, ini lagi tawaf di sekitar Ka'bah, ya tawaf di sekitar Ka'bah ya. Nah, para jamaah sekalian, lalu kemudian dia lakukan itu supaya orang lain itu mendengar, orang lain itu melihat, dan supaya kemudian orang lain itu memberikan sanjungan dan sebagainya. Fa innallah yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Siapa orang yang kemudian berdiri di atas orang Islam dengan keangkuhan, dengan kesombongan, dengan riya, dengan sum'ah, maka Allah nanti akan berdiri baginya dengan maqama riya'in wa sum'atin, yaitu dengan kesombongan dan keangkuhan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Artinya begini, Pak. Ada seorang muslim, lalu kemudian dia tersebut itu menyusup kepada musuh, dan ini kemudian terjadi suatu kong kali kong. Dia tersebut itu mungkin menjual informasi daripada saudaranya tentang letaknya di mana, tentang kekuatannya di mana, posisinya di mana. Itu kemudian dijual informasi kepada musuh, lalu kemudian musuh tersebut itu memberikan imbalan. Imbalan berupa makanan, logistik, pakaian, dan sebagainya. Lalu kemudian hasil ini itu kemudian diberikan kepada saudaranya yang muslim itu. Iki loh pakaian, iki loh panganan, yang kayak begitu Pak. Tapi dia itu adalah menjual informasi ini pada musuhnya, supaya musuhnya tersebut itu gampang untuk melemahkan, gampang untuk menghabisi. Upaya orang itu memberi pakaian kepada saudaranya, upaya orang itu memberikan makanan kepada saudaranya muslim itu, nanti kalau itu dengan cara yang semacam itu, di hari kiamat Allah akan memberikan pakaian, Allah memberikan makanan yang sama, tapi dari neraka jahanam. Paham itu Pak ya? Yang dimaksud itu begitu. Tapi kalau kita ini adalah baik, kemudian kita bukan kong kali kong sama musuh, bukan menjual saudara kita, lalu kemudian kita punya punya rezeki, kemudian kita berikan makan kepada mereka. Wah, itu luar biasa. Jadi di antara orang-orang yang kemudian mendapatkan surga dan berbagai macam fasilitasnya itu, kenapa? Karena innama nut'imukum liwajhillah. Mereka tersebut itu dulu kenapa itu kemudian nanti mendapatkan surga itu? Karena waktu di dunia wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Karena waktu hidupnya mereka itu suka memberikan makan, di mana makanan yang diberikan itu adalah makanan ala hubbi, makanan yang dia sukai, dia masih seneng. Bahasa Jawane sih doyan ambek panganan ini, weman dengan makanan itu. Lalu kemudian diberikan kepada saudaranya. Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asira, dan kemudian diberikan kepada tawanan perang.
maka orang-orang itu akan mendapatkan surga dan fasilitasnya. Kenapa? Innama nut'imukum liwajhillah, karena kami dulu memberikan makan kepada kalian itu kami tidak mengharap balasan dari kalian. Tapi kami ini memberikan makanan itu adalah liwajhillah, untuk keridhaan, karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Dan kami itu la nuridu minkum jazaan, kami tidak menginginkan untuk mendapatkan balasan dari kalian, wala syukura, dan kami tidak menginginkan ucapan terima kasih dari kalian. Kue ngomong terima kasih gak terima kasih, tetap aku lek duwe tak kei. Biasanya kalau gak ngomong terima kasih, leh menang arek iki. Matur suwun. Langsung pelencing. Nah, berarti kita ini adalah masih belum sepenuhnya karena Allah. Padahal kita ini ngomongnya apa, Pak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Oh, ya toh? Kewancang lah ngomong ngono iku, Pak. Kalau iftitah itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillah. Kami nyemprat-nyemprat. Lillahi rabbil alamin. Tapi dalam prakteknya jauh. Ya. Jadi itu Pak yang dimaksud tadi itu. Jadi kalau ada seorang yang memberikan makan kepada muslim yang lainnya, saudaranya yang lainnya, yang dimaksud itu adalah dengan hasil menjual informasi kepada orang kafir, kemudian mereka mendapatkan imbalan ditumne kepada muslim yang lainnya, sama dengan nanti Allah akan memberikan makanan, pakaian dari api neraka. Itu yang dimaksud. Pak ya. Nah, ini yang kemudian harus difahami nih. Sampun? Ya. Nah, ini kalau tidak membuka syarahnya nanti kacau Pak. Nah. Oke. Mestinya ngasih orang itu kan dikasih imbalan reward oleh Allah, bukan punishment. Tapi justru malah mendapatkan punishment. Kenapa? Karena memberikan dari hasil yang dilarang. Nah, berikutnya. Nah ini, kadang kita ini guyonan kenemenan Pak ya. Ada saudara kita ngapunten kecelakaan. Lalu kemudian pakai egrang, pakai tongkat. Setelah itu tongkatnya didelik no Pak. Ngerti ya? Mari ini ngapunten dingklang diguyu-guyu. Iya. Lomba Agustusan. Coba bayangkan. Terus bagaimana ini? Kadang hal yang semacam itu kita anggap guyon, tapi itu berbahaya, Pak. Coba perhatikan itu. Kadang guyonnya kenemenan, Pak. Bahkan video-video yang guyonan itu ada, kemudian saudaranya itu duduk. Setelah itu kemudian sandalnya yang satu tidak dipakai, diambil. Mungkin saking asyiknya dia duduk dengan main HP, mari ini orang yang ngambil tadi itu meminta tolong simpan gunting no. Digunting Mak, gak sadar bahwa itu adalah sandalnya sendiri yang digunting itu. Begitu kemudian digunting-gunting, mari ini didelegono nyengkere. Begitu kemudian dia mau pergi, sandalku nandi. Lah kok iki podo tapi kok sudah potong-potong. Ternyata yang dipotong tadi itu sandalnya sendiri. Lalu kemudian yang sana guyu gak garu-garuan itu. Hati-hati itu. Itu adalah guyon neng rah panggonane. Ya. Coba perhatikan. Haddatsana Asim bin Ali qala haddatsana ibnu Abi Dzib
an Abdullah bin Sa'ib an abihi an jaddihi qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni yakul, di mana beliau tersebut itu bersabda, la ya'khudhu ahadukum, la ya'khudhu, janganlah mengambil dia, ahadukum, salah seorang di antara kalian, mata sahibihi, yaitu harta daripada sahabatnya, la'iban, dengan niat bermain-main, walajat, dan apalagi sungguh-sungguh, guyonan karepe Pak. Ya. Mari ngono Pak, fa idza akhadha ahadukum, maka apabila salah seorang di antara kalian itu mengambil asa sahibihi, yaitu tongkat daripada sahabatnya, falyaruddaha ilaihi, maka hendaklah ia kembalikan tongkat yang dia ambil itu kepada saudaranya. Seneng Pak lek kemudian wong iku kangelan iku seneng. Ya. Lalu kemudian kalau sekiranya jenengan itu jadi polisi, katakan itu. Lalu kemudian ada orang yang kemudian ketilang, Pak, ngapunten, jangan kemudian copnya itu diambil, lalu kemudian dibuang, Pak. Itu nyorok no wong gak karu-karuan itu. Kadang kuncinya dibuang. Loh, tugasnya dia itu adalah menertibkan. Bukan untuk membuat sulitnya orang lain. Padahal kalau Anda melakukan pelanggaran tidak pakai helm gini, ayo ke kantor, kan enak itu Pak. Daripada mari ini sepeda kadang mari ini digembosi, kemudian cope di uncalno, mari ini kunci ini diuncalno. Ini adalah bukan mental pengatur, tetapi ini adalah mental pengacau. Tapi gak ada lah di Indonesia itu. Gak ada. Gak ada. Di negeri Konoha itu yang ada itu. Ya. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita ini jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Coba ya. Jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Engkau lagi ketemu ngomongi guyonan. Tapi lagi gak ketemu, bablas diterusno. Hati-hati itu. Sekali lagi. Lawang kita ini memakai sesuatu yang bukan milik kita. Itu ghasab kan itu? Lah ghasab. Lah ini untuk ghasab abadi. Gak balik-balik sampai rusak. Nah ini kan bahaya ini. Ngerti ghasab abadi itu yang mencuri itu Pak. Para jamaah sekalian kok digawe kok enak. Ya mungkin orang ini terkadang salah di dalam memahami suatu pernyataan. Dulu Zainuddin MZ Allah yarham, beliau tersebut mengatakan, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Tapi iki karepeku duduk macam-macam. Lek ono wong iku ngomong sapa wae, kalau api ambil. Tapi kalau itu buruk omongannya, ndak usah diambil. Ini jangan diterapkan ketika masuk masjid, Pak. Ketika masuk masjid, mari ini mulai bingung, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Lah ini kan bahaya ini. Ini adalah salah penerapan. Salah penerapan itu bahaya itu, Pak. Nah, para jamaah sekalian, jadi artinya tersenyum itu boleh, Pak. Guyon itu boleh, tapi ojo kelewatan. Aja Pak, bayangkan ketika kemudian ada orang yang dipercaya untuk ngelola negara, itu tiba-tiba kemudian mengatakan bahwasanya untuk tanah dan sebagainya itu nanti itu adalah tanahnya negara. Macam-macam barang diprotes, guyon. Nah coba bayangkan, bahasanya gitulah Pak ya, ya guyon. Itu bukan
bukan tempatnya guyon itu di hadapan publik yang luar biasa meresahkan itu. Sehingga yang punya tanah tersebut itu kemudian resah gak karu-karuan itu. Waduh, 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 macam-macam. Rakyat ini nggak tambah tenang, malah kemudian dijadikan tambah risau. Nah, maka kemudian kembali lagi, guyon ya guyon, tapi ojo kelewatan. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala tuksirid dohik, wala tuksirid dohik, jangan kamu memperbanyak tertawa. Apalagi tertawa terbahak-bahak sampai ngakak-ngakak buka itu, Pak. Ngerti ya? Buka kakak itu. Kenapa? Fa inna kasratad dhahik, maka sesungguhnya banyaknya tertawa itu tumitul qalb, akan bisa mematikan hati. Yes, apa namanya tersenyum guyu sing wong Jawa ngarani ya sakmadya. Ngerti ya? Sakmadya. Bukan yang berlebih. Pokoknya berlebih itu enggak baik. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu enggak suka orang-orang yang berlebih. Nah, para jamaah sekalian, jadi wong yang singkakan dawuyu cekakaan itu, Pak, itu nanti berakibat menjadikan hatinya mati. Hati yang mati itu kemudian tidak ada kepekaan terhadap sesama. Hati yang mati itu adalah ketika mendengarkan kalimat-kalimat ayat-ayat Allah itu nggak ada getaran sama sekali. Mendengar nama Allah itu nggak ada getaran sama sekali. Misal, Pak, ada orang mendengar azan. Enak-enak kemudian dia sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba kemudian ada suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang mati hatinya itu, loh, wis zuhur lagi. Teh. Paham ya? Jadi bukan merespon dengan baik. Alhamdulillah, labbaik ya Allah, aku akan penuhi panggilanmu. Tak keliru tak iku, adanya mene iku. Kecuali lek pancene durung waktune mari ngono azan. Lah ini Pak, ada orang muadzin itu kemudian tertidur. Ya, tertidur. Begitu kemudian tertidur, kemudian dia bangun, rumangsa neng ngene omahe mungkin jame mati, Pak. Ya, jame itu jam 11:30. Padahal kait wingi ku ya jam 11:30. Nang ngene masjid, Pak. Dan ini terjadi ketika saya ini lagi ngajar. Langsung kucul gak ngerti itu. Setelah itu kemudian langsung ke mic, tak kirain bersih-bersih. Ternyata azan. Padahal itu jam 10. Langsung ya bilang, Pak D, jam pinten? Delok. Loh, jam 10. Pak D, neng dene omah jam 11:30. Pejan niku. Jamin niku. Ya. Nah, itu karuannya. Tapi kalau sekiranya azan memang waktunya, mestinya kita ini alhamdulillah masih berkesempatan mendengar azan. Berarti ada kesempatan untuk nambahi amal, kan gitu kan? Nah, itu. Yang berikutnya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah An-Najm, itu pada ayat yang ke-60 itu kemudian ada kalimat apa? Yaitu watabhakuna wala tabkun. Kalian menertawakan wala tabkun, dan kalian tidak menangisinya. Artinya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa tertawa itu mestinya kudu pas panggonane. Ya, jangan kemudian ayat itu dibikin guyonan. Sekali lagi, jangan menertawakan ayat.
ojo digawe guyonan. Ya, jangan kemudian tertawa pada hal-hal yang tidak seharusnya ditertawakan. Misalkan Mbak, ini guyonan tapi ini parah. Misal, sholat. Dia melakukan senam, tapi kemudian mempermainkan gerak sholat. Paham ya itu Mbak ya? Dengan pakaian yang kayak begitu, tapi gerakan-gerakannya niru gerakan sholat. Tapi dipakai senam, pakaiannya pakaian senam. Ini adalah sesuatu yang melecehkan terhadap sholat itu sendiri. Jadi sekali lagi, guyon boleh. Nabi pernah guyon? Pernah. Tapi kemudian, tidak kemudian yang kelewat batas. Jadi Nabi guyon itu adalah yang memang kemudian itu adalah tepat untuk guyon. Coba bayangkan Mbak. Ketika kemudian jenazah. Ada jenazah perempuan ya yang kemudian masih gadis. Lalu kemudian saudara kita yang lain itu membopong, lalu kemudian dimasukkan ke dalam ke lahatnya. Setelah itu kemudian guyon ngomong, enak yo gendongan nih mau yo. Coba bayangkan Mbak, ngerti itu ya? Enak yo gendongan nih gadis itu. Bukan tempatnya. Justru ketika kita menyaksikan kematian itu adalah mestinya kita ini ingat mati. Kita ingat mati. Duduk malah gawe guyonan. Hati-hati Pak. Maka kenapa sih kemudian perempuan itu ketika kemudian ada orang yang meninggal dunia, tolong deh jangan langsung ke kuburan dulu. Meskipun itu adalah istrinya, meskipun itu adalah anaknya, jangan dulu. Nanti setelah orang-orang itu selesai sudah pulang, maka kemudian silakan diantarkan keluarganya mahramnya untuk ke kuburan. Paham ini Pak ya? Jadi itu kenapa? Nanti ketika kemudian apalagi istrinya masih muda atau anaknya itu cantik. Wah, yo ya anaknya. Orang kemudian nggak kepikir ingat mati, tapi kemudian mikir sih enggak. Nah ini yang terjadi di sekarang ini. Kenapa? Kenapa mereka itu para perempuan itu banyak yang kemudian datang ke kuburan? Sekali lagi, mereka itu yang jadi tuntunannya adalah tontonan dalam sinetron. Neng jenis sinetron lah ono kesusahan nggawe pakaian serba hitam. Roke ireng, kelambine ireng, godhonge ireng. Mari ngene lek panas nggawe payung ireng, sepatune ireng. Kira-kira kemudian bengese ireng. Sing ngajari ngono iku lho ya sapa? Jadi itu artinya tontonan jadi tuntunan. Mestinya nggak begitu kan? Nah, dan sekali lagi Pak, untuk bapak-bapak, saya ingatkan lagi. Ketika kemudian ada saudara kita yang meninggal dunia, tolong deh, kalau kita tersebut itu ngelayat dari rumah, itu siapkan pakaian yang suci dan punya wudhu. Karena banyak sekali orang itu datang banyak Pak. Tetapi kemudian sedikit yang ikut dalam salat jenazah. Padahal yang ditunggu-tunggu, yang diinginkan oleh jenazah itu adalah rangkaian doa saudaranya dalam rangkaian salat itu. Itu yang diinginkan oleh jenazah itu. Duduk hadiri terus maringin lunggo cangkruk ngomong ngalor ngidul. Bukan itu. Bukan. Begitu juga yang ibu-ibu. Ya. Kita jarang melihat bagaimana ibu-ibu itu kemudian datang lalu kemudian mensolati jenazah, itu jarang Mbak. Mereka datang, mari ngene nggawa bagi, isine beras, isine gula, mari ngene kudungan, mari ngene kemudian datang kepada sahibul musibah, setelah itu kadang nangis-nangis, mulai. Coba kalau sekiranya kita datang pas jenazah ada di dalam
dia kemudian tanya, "Ibu, maaf, jenazah apakah sudah disucikan?" "Sudah." Ya, "Kami izin untuk sholat jenazah." Itu kan keren itu, Pak. Tapi itu masih belum memasyarakat. Maka kami berupaya kepada siapapun yang belajar kepada kami, ayo ibu-ibu biasakan datang ke sana punya wudhu, kalau jenazahnya sudah disucikan, sudah dikafani, sholati. Biasakan itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagaimana tertawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, setelah kita ketahui beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika tertawa, lalu bagaimana tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syekh Abdurrahman bin Abdul Muhsin menyebutkan dalam kitab Syarah Syama'ilun Nabi, ya. Karena ya, jadi adalah kebiasaan Nabi itu fiddahki, di dalam di dalam ketika tertawa itu waston kasairu umuri. Jadi Nabi itu kalau tertawa itu pertengahan, Mbak, nggak nemen bukae, nggak kemudian dah. Jadi ngerti pertengahan waston. Wa jullang dhahkuhu ad-dabassum. Jadi Nabi tersebut itu sebagian tertawanya tersebut itu adalah dengan tersenyum. Wa idza hundhika bi sautin la yakunu, ya. Wa idza hundhika, apabila Nabi tersebut itu tertawa bi sautin dengan suara, maka kemudian la yakunu qahqahatan. Nabi itu tidak cekakaan, Pak. La yakunu qahqahatan. Ngerti, Pak, cekakaan ya? Cekakak. Wa innama huwa, tetapi beliau itu adalah sautun, mengeluarkan suara yasma'uhu al-qarib dunal ba'id. Suaranya hanya bisa didengar oleh orang dekat, tetapi tidak didengar oleh orang jauh. Tertawanya begitu. Berarti enggak cekakaan toh. Jadi orang dekat aja yang dengar. Tapi ini biasanya kalau kita biasa cekakaan terus ngerem gini, Pak. Kira-kira angel napa matanya? Hah? Oh yes. Maring ini kate reme cakram pisan. Julek. Tapi kita harus belajar itu. Bagaimana kita tertawa itu adalah tidak sampai kedengaran orang jauh, tapi orang dekat saja yang kemudian mendengarnya. Itu yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Abdul Muhsin di dalam Syarah Syama'il Nabi. Yang terakhir itu adalah ya, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahik. Ya, tidak ada yang menghalangiku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu, selama aku masuk Islam itu, wala ra'ani illa dhahik, dan aku tidak melihat beliau kecuali yang ada itu adalah tertawanya, itu adalah tersenyum, Mbak. Jadi Rasul itu murah senyum. Maka beliau kalau mengatakan tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun laka. Jadi senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Lah ketemu wong-wong kepethuk dipecucui. Yang ganteng itu loh, Pak, lek mecucu terus itu dadi elek. Apa maneh? Nah, ya wis. Itu ya. Jadi tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jadi senyummu pada wajah saudaramu itu adalah sedekah bagimu, adalah rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi sekali lagi itulah, kalau kita ini ada saudara muslim yang lainnya, Pak, ya, kita ngobrol. Sekali lagi jangan membelakangi yang lainnya, Pak, diungguri. Kalau kita ngomong ya didepai semuanya.
Gitu ya. Apalagi bisik-bisik yang kemudian bisa tersinggung yang lainnya. Gitu ya. Itu Pak. Ini adalah sikap-sikap yang luar biasa. Nanti insya Allah kita berbicara bagaimana humornya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu humoris Pak. Tapi humornya itu sehat. Tidak kemudian menyakitkan orang lain. Nah ini. Bagaimana? Kita nantikan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.